as a family wishing happy first anniversary to Wirid. Hopefully we'll bring a lot more souls closer to our Lord Jesus Christ. Selamat hari jadi 1 tahun Wirid. Buon primo compleanno Wirid. Salam sehat Wirid. Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Sabtu 27 November 2021. Pak Timo dari Bali akan membacakan bacaan Injil serta membawakan renungan harian yang didukung dalam bacaan-bacaan dan kisah orang kudus yang akan dibacakan oleh Kak Rika dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Riwayat Orang Kudus. Santo Yakobus dari Persia, martir. Yakobus dari Betlapeta, Persia, sekarang Iran, lahir pada akhir abad keempat. Beliau seorang bangsawan Kristen kaya raya dan berpangkat tinggi di dalam kerajaan Persia sebagai penasehat raja. Sayangnya, kebesarannya ini justru kemudian mendatangkan celaka atas dirinya. Ketika raja mulai menganiaya orang-orang Kristen, Yakobus mengkhianati imannya dengan maksud supaya terlindung dari bahaya mati dan terus hidup terjamin. Namun, istri serta ibunya tetap setia kepada Kristus. Dengan terus terang, mereka menegur Yakobus dan menunjukkan kesalahannya. Meskipun sejak itu mereka segan bergaul dengannya, namun karena terdorong oleh cinta sejati, mereka tetap mendoakan agar hatinya berbalik lagi kepada Kristus. Demikianlah akhirnya, oleh cahaya rahmat ilahi yang menembusi hatinya yang tegas dan keras, Yakobus kembali kepada Tuhan. Sejak itu ia tidak pernah lagi pergi ke istana, bahkan dengan berani meletakkan jabatannya yang tinggi itu. Perubahan sikapnya itu tidak dibiarkan begitu saja oleh raja. Yakobus dipanggil
lalu dimintai pertanggungjawaban atas sikapnya itu. Ia menyatakan secara tegas bahwa ia seorang Kristen yang tidak boleh bekerja sama dengan raja yang lalim. Maka, murkalah raja. Lalu segera memanggil pembesar-pembesar kerajaan dan hakim-hakim untuk menentukan hukuman yang tepat atas orang-orang Kristen. Tuduhan yang dikemukakan ialah bahwa orang-orang Kristen menghina dan tidak mau menyembah dewa-dewa nasional. Oleh karena itu, hukuman mati pantas dijatuhkan oleh mereka, termasuk Yakobus. Anggota badan Yakobus dipotong-potong. Menyaksikan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Yakobus, orang-orang Kristen tidak putus-putusnya berdoa agar Yakobus dapat bertahan dan berkanjang dalam menahan sengsara yang ditimpakan kepadanya. Doa mereka dikabulkan. Yakobus dengan gembira dan tersenyum menanggung penderitaan itu. Ia bahkan mengucap syukur kepada Allah karena boleh turut serta menanggung sengsara Kristus. Yakobus mati sebagai martir Kristus pada 421. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaklah lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya, dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursyid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudari-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, jagailah dirimu terhadap 3D, dissipation, drunkenness, dan despair. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini kita renungkan dalam konteks datangnya kerajaan Allah dalam perikop sebelumnya. Yesus memperingatkan kita akan adanya tanda-tanda zaman, dan kita diundang untuk mampu dan peka terhadap tanda-tanda zaman itu dan menyikapinya dengan bersandar pada sabda Allah, karena sabdanya adalah tongkat di jalan yang licin dan terang di jalan yang gelap. Dalam rangka itu Yesus masih memperingatkan kita akan adanya bahaya lain. Kalau dalam Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya sikap alert, siap sedia, berjaga-jaga akan bahaya yang digambarkan lebih pada bahaya yang datang dari luar lewat tanda-tanda kosmik yang bisa menimpa kita. Dalam bagian ini, Yesus memperingatkan kita untuk fully alert, berjaga-jaga menghadapi 3 bahaya dan tantangan yang datang dari dalam diri kita sendiri
yang seringkali menyebabkan kita menjadi kurban dari kecenderungan yang terbit dari dalam diri kita. Merujuk pada kitab suci berbahasa Inggris King James Version KJV tahun 1900, saya menyebutkan 3D, yakni dissipation, drunkenness, dan despair. 3D itu adalah bahaya yang terbit dari dalam diri kita masing-masing. Dengan tegas Yesus memperingatkan ketiga bahaya itu. Bahasa Yesus tegas, langsung tanpa tendeng aling-aling. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, agar kalian tidak terjerat. Lebih jelas lagi, Yesus mengingatkan kita bahwa bahaya dari dalam itu akan menimpa semua penduduk bumi tanpa kecuali, tanpa memandang status sosial mau ataukah jabatan dan lain-lain. Siapa saja bisa ditimpa 3D atau menjadi kurban dari godaan 3D. D yang pertama, dissipation, suatu sikap manusia yang dikendalikan oleh perasaan selera. Tujuan hidup manusia ditentukan oleh dan semata-mata dikendalikan oleh perasaan-perasaan dan seleranya, umumnya selera yang berkelebihan, akan membuat manusia terpuruk dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa Yesus, hati kita syarat oleh pesta pora, orgi yang ramai, heboh, tetapi semata-mata demi kemanjaan perasaan kita. Orang yang memiliki sifat dissipation ini cenderung tidak bisa hemat. Mereka cenderung menghambur-hamburkan apa yang dimilikinya, energinya, dan sumber-sumber dayanya hanya demi memuaskan nafsu dan kesukaan mereka. Inilah tipe orang yang suka menghambur-hamburkan energi, duit, harta untuk kesenangan belaka. Itulah D yang pertama. D yang kedua itu adalah drunkenness, yang bermaksud atau kemabukan. Mabuk selalu berhubungan dengan meneguk atau menikmati alkohol, bahkan narkoba, sabu, dan ekstasi. Bisa juga digolongkan dengan kemabukan. Rasul Paulus seperti kata jemaat di Galilea menulis, "Aku ingatkan Anda sebagaimana kulakukan sebelumnya, bahwa mereka menghidupi gaya hidup ini, yaitu bermabuk-mabukan, tidak pantas masuk kerajaan Allah." Di Galatia 5 ayat 21. Kemabukan bisa menyebabkan kemiskinan hati, relasi, dan juga kekacauan dan kekerasan. Di D yang ketiga itu despair, yang berkaitan dengan kecemasan, keputusasaan, ketakutan yang berlebihan. Despair, kecemasan, dan anxiety yang berlebihan menandakan manusia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, sehingga bila berhadapan dengan kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian, maka dirinya yang mau diandalkan tidak bisa diandalkan lagi. Kecemasan yang berlebihan akan menghantar seseorang kepada keputusasaan dan kehilangan harapan. Padahal kita orang beriman selain punya iman juga harapan dan cinta kasih yang bersumber dari Yesus. Yesus memperingatkan kita untuk tidak berlalu khawatir akan hidup dan masa depan, karena Yesus ada untuk kita. "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu
rasa lega kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu, pandanglah burung di udara yang tidak menabur tetapi diberi makan oleh Tuhan. Yesus mengajar kita belajar juga dari alam, lingkungan, dan sekitarnya. Dan bila kita terjebak oleh tekanan 3D atau menjadi kurban dari 3D, maka kita akan mudah menjadi mangsa dari kekuatan lain. Kita mudah menjadi mangsa setan dan semua kekuatan jahatnya. Kita sulit untuk terhindar dari terkamannya yang menyebabkan hidup kita kian gelap dan jauh dari Yesus. Rasul Petrus menulis, "Berjaga-jagalah, sebab musuhmu, yakni setan, mengaung-ngaung bagaikan singa yang mencari seseorang untuk dimangsa. Lawanlah dia, teguh dalam iman." Di 1 Petrus 5 ayat 8. Agar kita hidup menjadi kurban kekuatan 3D yang ada dalam diri kita sendiri. Yesus mengundang kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Inilah saatnya yang tepat untuk kita semakin berjaga-jaga dan rajin berdoa dan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan semua yang lain akan ditambahkan. Di Matius 6 ayat 33. Doa adalah landasan hidup di mana kita selalu terbuka mencari Tuhan dan semua kekayaannya. Amin. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan,
perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasihan. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.